Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Tasya Angela Putri dengan NIM 2019-210-159. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih bank syariah itu. Jadi, bank syariah itu adalah suatu sistem perbankan yang pelaksanaannya berdasarkan hukum Islam. Pembentukan sistem bank syariah ini berdasarkan adanya larangan dalam agama Islam untuk meminjamkan atau memungut pinjaman dengan mengenakan bunga pinjaman riba, serta larangan untuk berinvestasi pada usaha-usaha yang bersifat haram. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan bank syariah dengan bank konvensional. Yang pertama, fungsi dan kegiatan bank. Dalam menjalankan kegiatannya, bank konvensional berfungsi menyediakan jasa keuangan dan sebagai sistem intermediasi. Sementara itu untuk bank syariah, selain menjadi intermediasi, jenis bank yang satu ini juga memiliki fungsi sebagai manajer investasi, investor sosial, dan tentu saja penyedia laporan keuangan. Yang kedua adalah prinsip dasar. Pada kegiatan usaha, pastinya ada prinsip dasar yang menjadi pegangan dalam menjalankan roda kegiatan. Begitu pula yang terjadi baik pada bank konvensional maupun bank syariah. Prinsip pertama, menyangkut nilai. Bank konvensional berprinsip bebas nilai, sedangkan bank syariah menjunjung prinsip syariah Islam yang menyatakan tidak ada pembebasan nilai. Prinsip kedua, yaitu mengenai pandangan terhadap uang. Bank konvensional melihat uang sebagai komoditas, artinya uang dipandang sebagai barang yang dapat diperjualbelikan. Sementara itu, bank syariah memandang uang sebagai alat tukar. Jadi dalam bank syariah itu uang tidak dapat diperjualbelikan, namun dapat ditukarkan kepada bentuk lain sesuai kebutuhan. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Arya Putra Pratama, NIM 2019-210160. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik dasar dari bank syariah. Yang pertama yaitu tidak dikenal konsep time value of money. Bank syariah tidak mengenal konsep time value of money. Bank syariah hanya mengenal konsep economic value of time. Dalam bank syariah, uang hanyalah sebagai alat tukar, bukan sebagai barang dagangan atau komoditas. Motif permintaan akan uang adalah untuk memenuhi kebutuhan transaksi, bukan untuk spekulasi. Yang kedua yaitu tidak spekulatif. Dalam artian ini, tidak diperkenankan dalam sistem bank syariah seseorang melakukan sesuatu yang bersifat spekulatif dengan keuntungan besar serta resiko yang besar juga. Yang ketiga yaitu uang sebagai alat tukar, bukan sebagai komoditas. Bank syariah memandang uang hanya sebagai alat tukar, bukan sebagai barang dagangan yang diperjualbelikan karena dapat merusak kestabilan moneter sebuah negara. Dan yang keempat yaitu larangan riba. Perbankan syariah di Indonesia melarang adanya riba seperti diatur dalam UU nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, karena riba bertentangan dengan ajaran Islam. Sedangkan bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha dengan prinsip syariah dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Nurroh Mazuni Pratiwi dengan NIM 2019-210163. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Fungsi bank syariah, yang pertama sebagai manajer atau agen investasi, yang kedua sebagai lembaga kepercayaan dalam mengelola dana, yang ketiga sebagai penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran, dan yang keempat sebagai pelaksana kegiatan sosial. Saya akan menjelaskan yang pertama sebagai manajer atau agen investasi. Artinya, bank syariah diberi kepercayaan oleh nasabah untuk menginvestasikan dana nasabah kepada hal yang produktif. Dengan kata lain, nasabah memberikan dana yang dia punya kepada bank syariah untuk kemudian diinvestasikan lagi oleh bank syariah agar memperoleh keuntungan, dan keuntungan ini nanti akan dibagi hasil dengan nasabah sebagai pemilik modalnya.
Dalam transaksi ini digunakan akad mudharabah dan akad perwakilan, di mana bank syariah berperan sebagai mudharib atau pengolah dana, dan nasabah sebagai sohibul maq, pemilik dana. Atas kerjasama ini, bank syariah sebagai manajer investasi harus memiliki sikap yang kehati-hatian, keahlian, dan profesionalisme. Karena besar kecilnya keuntungan yang diperoleh itu tergantung keahlian bank syariah. Selanjutnya yang kedua, sebagai lembaga kepercayaan dalam mengelola dana. Fungsi ini dapat dilihat dalam hal penyaluran dana yang dilakukan bank syariah, baik yang dilakukan dalam prinsip jual beli atau bagi hasil. Dana yang disimpan oleh nasabah di bank syariah harus dikelola bank syariah dengan produktif. Kegiatan ini disebut dengan investasi. Investasi yang dilakukan oleh bank syariah harus sesuai dengan prinsip syariah dengan menggunakan akad mudharabah, akad murabahah, sewa menyewa, musyarakah, akad salam, istisna, dengan lain prinsip syariah. Ketiga, sebagai penyedia jasa dan lalu lintas pembayaran. Bank syariah dalam fungsi ini juga dapat menawarkan sebagai jasa keuangan lainnya berdasarkan upah atau fee base dalam sebuah kontrak perwakilan atau penyewaan, garansi, transfer, letter of credit, dan lain-lain. Keempat, ada sebagai pelaksana kegiatan sosial. Dalam prinsipnya, bank syariah melaksanakan jasa sosial. Jasa tersebut melalui dana Qardul Hasan, pinjaman kebajikan, dana zakat, atau dana sosial yang sesuai dalam ajaran Islam. Bank syariah juga harus berperan dalam mengembangkan sumber daya insani dan menyumbang dana untuk pemeliharaan dan pengembangan lingkungan hidup atau biasa disebut dengan CSR. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya Rizky Fadita dengan NIM 181 akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai prinsip pembiayaan pada bank syariah. Prinsip pembiayaan pada bank syariah adalah suatu aturan atau suatu perjanjian berdasarkan hukum Islam antara pihak bank dan pihak lain atau nasabah untuk penyimpanan dana atau untuk pembiayaan suatu kegiatan yang dinyatakan sesuai dengan syariat Islam. Lalu, untuk prinsip pembiayaan pada bank syariah terdapat dua prinsip. Yang pertama yaitu prinsip mudharabah atau biasa disebut dengan prinsip bagi hasil, di mana pengertian prinsip mudharabah adalah perjanjian kerjasama antara pemilik modal dan pengelola, dan di mana keuntungan sudah disesuaikan berdasarkan kesepakatan mereka berdua. Dalam prinsip mudharabah atau prinsip bagi hasil ini terdapat dua jenis, yaitu yang pertama mudharabah mutlakah, yaitu sebuah bentuk kerjasama antara pemilik dana dan pengelola dengan cakupan yang luas dan tidak memiliki batasan. Dalam artian batasan di sini yaitu seperti batasan jenis usaha ataupun batasan daerah usaha. Lalu untuk jenis yang kedua yaitu mudharabah muqayyah, di mana pada prinsip ini yaitu memiliki pengertian bentuk kerjasama antara pemilik dan pengelola modal yang terdapat batas jenis usaha dan batasan daerah usaha. Sehingga dari kedua jenis tersebut perbedaannya hanya pada cakupan batasan saja. Lalu untuk prinsip yang kedua yaitu prinsip murabahah atau biasa disebut dengan prinsip jual beli dengan memperoleh keuntungan, di mana pengertian prinsip murabahah adalah perjanjian jual beli antara pihak bank dan nasabah, di mana pihak bank membeli barang yang dibutuhkan oleh nasabah lalu dijual kembali ke nasabah tersebut dengan adanya penambahan keuntungan sebesar yang telah disepakati oleh mereka berdua. Sekian presentasi saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Mega Tresmana Febrisari dengan NIM 2019-210187. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Saya akan menjelaskan tentang prinsip bank syariah. Yang pertama ada prinsip wadiyah. Prinsip wadiyah merupakan prinsip di mana titipan nasabah yang harus dijaga dan dikembalikan apabila nasabah yang bersangkutan menghendaki. Di sini bank bertanggung jawab penuh atas pengembalian ketika nasabah yang bersangkutan meminta titipan tersebut. Selanjutnya ada prinsip mudharabah. Apa sih prinsip mudharabah itu? Prinsip mudharabah merupakan prinsip di mana bentuk kerjasama antara dua atau lebih pihak di mana pemilik modal kepada pengelola modal memiliki perjanjian di awal. Kerjasama ini memiliki kontribusi 100% modalnya dari pemilik modal dan keahliannya itu dari pengelola. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Taufik Roman dengan NIM 2019-210200. Di sini saya akan menunjukkan presentasi dari teman saya, yaitu tentang prinsip operasional bank syariah. Prinsip operasional bank syariah adalah tidak mengenal konsep bunga uang dan yang tidak kalah pentingnya adalah untuk tujuan komersial Islam. Tidak mengenal peminjaman uang tetapi adalah kemitraan atau kerjasama, mudharabah dan musyarakah. Dengan prinsip bagi hasil. Sedang peminjaman uang hanya dimungkinkan untuk tujuan sosial tanpa adanya imbalan apapun. Dalam prinsipnya dapat terdiri dari 4, yaitu 1. Prinsip bagi hasil atau musyarakah mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama sebagai pemilik modal dan pihak kedua sebagai pengelola modal. Keuntungan dan kerjasama tersebut dibagi untuk kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan yang terutang dalam perjanjian. Contohnya, si A menyerahkan modal sebesar 1 juta kepada si B untuk diniagakan. Pada saat perjanjian atau akad disepakati bahwa keuntungan akan dibagi 40% untuk si A dan 60% untuk si B, dan keuntungan dibagi setiap usaha setelah mendapat keuntungan atau 1 kali putaran produksi. Kemudian ada prinsip jual beli atau al-ba'i. Adalah prinsip jual beli yang dilaksanakan sehubung dengan adanya pemindahan kepemilikan barang atau benda atau transfer of property. Tingkat keuntungan bank ditentukan di depan menjadi bagian harga atas barang yang dijual. Contohnya adalah bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan atau margin. Lalu kedua pihak terus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad. Kemudian yang ketiga, prinsip sewa atau al-ijarah adalah akad perpindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atau ownership atau milikiyah atau atas barang itu sendiri. Pada dasarnya prinsip ijarah sama saja dengan prinsip jual beli, tapi perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual beli objek transaksinya adalah barang, pada ijarah objek transaksinya adalah barang maupun jasa. Contohnya, si A ingin cari rumah kontrakan dengan alasan ingin bekerja di kota Jakarta dengan biaya 20 juta per tahun di daerah Pondok Indah. Lalu si A bertemu dengan si B yang merupakan pemilik rumah yang disewakan serta melihat kondisi rumah secara detail dari si B tersebut. Setelah itu si A sudah yakin bahwa isi dari rumah si B itu bagus dan menarik. Kemudian yang terakhir adalah prinsip jasa-jasa atau jualah. Adalah prinsip atau komitmen itizam untuk memberikan imbalan atau reward tertentu atas pencapaian hasil atau najah yang
tentukan dari suatu pekerjaan. Contohnya, kita membutuhkan baju sebagai pakaian yang kita kenakan dalam sehari-hari. Untuk mendapatkan sebuah baju, kita membutuhkan seorang penjual baju yang memberikan sebuah jasa pelayanan maupun jasa dari seorang penjahit. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Amara Wanda Febrianti dengan NIM 2019-210663. Saya akan menjelaskan tentang produk bank syariah. Produk bank syariah terdiri dari beberapa produk, antara lain titipan atau simpanan, bagi hasil, dan jual beli. Produk titipan atau simpanan terdiri dari dua macam, yaitu al-wadiyah dan deposito mudharabah. Al-wadiyah merupakan jasa penitipan dana di mana penitip dapat mengambil dana tersebut sewaktu-waktu. Sedangkan deposito mudharabah merupakan di mana nasabah menyimpan dana di bank dalam kurun waktu tertentu. Selanjutnya yaitu produk bagi hasil. Yang pertama yaitu al-musyarakah. Al-musyarakah merupakan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk melakukan usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan dana atau amal dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama. Yang kedua yaitu al-mudharabah. Al-mudharabah merupakan akad kerjasama antara dua pihak, di mana pihak pertama menyediakan seluruh modal dan pihak lain menjadi pengelola. Keuntungan akan dibagi sesuai kesepakatan dan apabila rugi maka akan ditanggung pemilik. Selanjutnya yaitu al-muzara'ah. Al-muzara'ah merupakan kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dengan penggarap, di mana pemilik lahan menyediakan lahan kepada penggarap dan penggarap mengelola lahan tersebut dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen. Yang terakhir yaitu al-musakah. Al-musakah merupakan bentuk lebih sederhana dari al-muzara'ah, di mana penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan dengan menggunakan dana dan peralatan mereka sendiri. Selanjutnya yaitu produk jual beli. Yang pertama yaitu bai al-murabahah. Bai al-murabahah merupakan kegiatan jual beli pada harga pokok dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dengan ini, penjual harus memberitahu dahulu harga pokok yang ia beli ditambah keuntungan yang dia inginkan. Yang kedua yaitu bai as-salam. Bai as-salam merupakan pembelian barang yang diserahkan kemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan di Mekah. Yang ketiga, bai al-istisna merupakan kontrak penjualan antara pembeli dan penjual, di mana kedua belah pihak harus saling menyetujui atau sepakat terlebih dahulu tentang harga dan sistem pembayaran. Selanjutnya yaitu al-ijarah. Al-ijarah merupakan akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Selanjutnya yaitu al-wakalah. Al-wakalah adalah penyerahan atau pendelegasian atau pembelian mandat dari satu pihak kepada pihak lain. Mandat ini harus dilakukan sesuai dengan yang telah disepakati oleh si pemberi mandat. Selanjutnya yaitu al-kafalah. Al-kafalah adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung, dengan kata lain mengalihkan tanggung jawab seorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai jaminan. Selanjutnya yaitu al-hawalah. Al-hawalah merupakan pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya, dengan kata lain pemindahan beban utang dari satu kepada pihak lain.